بها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا الرباط سابقا الحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح العباد أجمعين وعلى ما نبغى صلى الله عليه وسلم صالح جميع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitabnya ada di toko, segera beli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bi ilmi sa'iri salihin fi darani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babi salatil jamaah ila qawlihi wa amal masbuk. Idza raka'a al-imam fi fatihatihi. Ini sekarang kita akan membahas masbuk. Kalau kemarin itu membahas tentang makmum muwafiq. Ini semuanya balik kepada syarat jamaah apa? Ini bahas syarat jamaah apa? Mutaba'ah. Di antara syarat sahnya jamaah itu biar bisa sah, makmum harus mutaba'ah kepada imam. La mutaba'ah itu dalam 3 hal. Apa? Fil mauqif, fit taharrum, fil af'al. Fil mauqif ada yang wajib, mutaba'ah itu ada yang wajibah, ada yang mandubah. Yang wajibah jangan sampai makmum di depan imam dan jangan sampai di belakang imam atau di belakang saf depannya terlalu jauh sampai melebihi 300 dhira' atau 144 meter. Itu yang wajib. Yang mandubah jangan jejer tapi di belakangnya. Jangan terlalu jauh melebihi 3 dhira'. Itu yang wajib 300. Yang sunnah jangan melebihi 3 dhira'. Jadi di belakang imam itu sedikit atau agak banyak. Yang penting jangan lebih dari 3 dhira' atau 144 cm. Nah, ini mutaba'ah fil mauqif. Kemudian mutaba'ah fit taharrum, fit takbiratul ihram. Ada sama, ada yang wajibah, ada yang mandubah. Yang wajibah apa? Jangan sampai takbirnya makmum mendahului atau barengi imam. Jadi seluruh bagian takbirnya makmum harus dilakukan setelah seluruh bagian takbirnya imam. Imam Allahu Akbar sudah terdengar ra dari takbirnya imam, baru makmum boleh takbir. Itu wajibnya. Walaupun lambat. Yang penting setelah imam. Walaupun lambat, nunggu imam mepet rukuk baru takbir. Kama ba'dul talaba al-kusala ya. Itu nunggu imam mepet rukuk. Nah, ini sah. Karena sudah mutaba'ah yang wajibah. Tapi kehilangan yang mandubah. Yang mandubah bagaimana? Yaitu makmum segera takbir setelah imam. Setelah imam takbir itu langsung segera takbir. Jangan lambat-lambatan. Nah, ini mutaba'ah fit taharrum. Kemudian yang 3 ada mutaba'ah fil af'al. Sama, ada yang wajibah, ada yang mandubah. Yang wajibah apa? Jangan mendahului 2 rukun secara mutlak dan jangan ketinggalan 2 rukun kecuali ada uzur. Nah, kalau mendahului tidak ada uzurnya. Enggak ada ceritanya mendahului dengan uzur itu tidak ada ya. Mendahului itu afhash, lebih jelek dibanding lambat. Imamnya kok disalib. Padahal innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk jadikan panutan. Nah, kalau disalib ya enggak dijadikan panutan berarti. Nah, itu. Jadi jangan mendahului tanpa ada uzur ini kalau 2 rukun. Kalau ketinggalan itu 2 rukun juga membatalkan kecuali jika ada uzur. Untuk kalau 1 rukun mendahului hukumnya apa? Haram. Ya, mendahului 1 rukun haram tapi tidak batal. Kalau ketinggalan 1 rukun tanpa uzur itu makruh ya. Hanya makruh. Nah, kalau ada uzur boleh sampai berapa? Ketinggalan berapa? 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu tidak memasukkan apa? I'tidal dan julus
bainas sajdatain. Maka kalau makmum berdiri sebelum rukuk, kapan dia dianggap ketinggalan 3 rukun panjang? Kalau imam bangun dari sujud kedua, baik ke rakaat berikutnya berdiri atau ke tasyahud awal. Pokok sudah bangun dari sujud ketiga, sujud kedua, itu berarti dianggap ketinggalan 3 rukun panjang. Ketika ketinggalan 3 rukun panjang seperti itu, imam bangun dari sujud kedua belum batal, tapi dia harus segera ngambil sikap antara dua. Imma niat mufaroqah, sholatnya dilanjut sendiri, atau langsung ikut imam. Kalau imamnya duduk tasyahud awal, dia langsung turun duduk tasyahud awal. Kalau imamnya berdiri, dia kan berdiri juga. Ikut imam dengan qasad. Ya, dengan qasad. Anak berdirinya ini ngikuti imam sudah. Ini 3 rukun panjang. Dan 3 rukun panjang kemarin di Busrul Karim disebutkan diantaranya ada 10. 10 itu sebagian itu. Ya, enggak semua itu. 10 itu sebagian. Karena ada juga yang disebutkan di Anatul Thalibin, tidak disebutkan di Busrul Karim. Sebaliknya ada yang disebutkan di Busrul Karim, tidak disebutkan di Anatul Thalibin. 10 itu sebagian dari udzur sampai 3 rukun panjang. Di Nadham itu juga sebagian dari sebagiannya. Jadi kalau yang 10 di Busrul Karim, yang 6 sepakat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Yang 4 itu khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, kemarin juga kita ketahui, ini karena penting, makanya tak ulang-ulang. Sudah 3 kali ini dibolak-balik ini ya. Karena ini penting dan jarang ada yang perhatian ditetelkan, begitu jarang. Hatta tolabah ya. Karena itu harus betul-betul dipahami, dihafalkan. Kemudian makmum ada muafek, ada masbuk. Muafek itu apa? Dia setelah makmum takbir sampai rukuknya imam, ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah biqiraah mu'tadilah dengan bacaan standar. Tidak melihat bacaan makmum karena bisa jadi terlalu cepat atau terlalu lambat. Juga tidak melihat bacaan imam karena bisa jadi terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi melihat ukuran standar. Kalau sejak makmum takbir sampai imam ruku itu cukup dibuat baca Fatihah saja tanpa ta'awud, tanpa amin, tanpa iftitah. Cukup, berarti dia muafik. Kalau nggak cukup, baik tidak ada waktu sama sekali atau hanya bisa baca sebagian, tidak sempurna walaupun hanya kurang beberapa kalimat, tidak sampai 1 ayat ya. Nah, ini namanya masbuk. Muafik kewajibannya menyempurnakan Fatihah, baca Fatihah sampai selesai. Ini muafik. Kalau masbuk, baca Fatihah seukuran yang nututi. Ya, seukuran yang nututi. Kalau tidak nututi sama sekali, tidak usah Fatihah. Ditanggung imam. Kalau nututi hanya setengah, ya baca setengahnya. Kalau nututi hampir sempurna, tinggal 1 ayat, ya itu yang dibaca. Nah, muafik harus menyelesaikan Fatihahnya. Walaupun imam ruku. Walaupun imam sudah ruku, dia tetap harus menyelesaikan Fatihah. Tidak boleh ikut ruku. Kalau ikut ruku, sholatnya batal. Cuma kalau dia baca Fatihah itu lambat sampai imam ruku tidak selesai, padahal dia mestinya masbuk, mestinya muafik, maka imam iktidal tetap dia Fatihah. Lah terus ya apa ini sholatnya? Ya dilihat, kalau dia baca Fatihahnya itu lambat, ada udzur, maka boleh ketinggalan 3 rukun panjang. Kalau tidak sampai 3 tidak ada udzur, maka jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Walaupun pendek ya. Nah, jadi tidak boleh ketinggalan 2 rukun. Kalau sampai ketinggalan 2 rukun batal. Kalau enggak ketinggalan 2 rukun, maka tetap sah dan rakaatnya dihitung. Walaupun dia ketinggalan, tidak nututi rukuk bersama imam. Walaupun tidak nututi rukuk sama imam. Jadi imam iktidal, makmum selesai Fatihah. Makmum rukuk, imam sujud, tidak apa-apa ini. Belum ketinggalan 2 rukun. Maka tidak ada masalah. Sah sholatnya, tinggal ngejar imam. Dan rakaatnya juga dihitung. Ini muafik. Sekarang yang akan kita terangkan adalah masbuk. Dan kita tahu masbuk itu adalah makmum yang sejak dia takbir sampai rukuknya imam, tidak cukup dibuat baca Fatihah yang normal. Fatihah saja tanpa iftitah, tanpa ta'awud. Tidak cukup dibuat baca Fatihah yang normal. Terlalu mepet. Misalnya, dia datang takbir, imam sudah ruku. Atau dia takbir, imam mau ruku. Atau dia takbir, imam masih berdiri tapi di penghujung surat menjelang ruku. Artinya kalau dia baca Fatihah tidak nututi. Dengan bacaan Fatihah yang normal. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu
lambat. Nah, waktunya tidak cukup seandainya dibuat baca Fatihah. Maka ini namanya masbuk. Makmum masbuk. Makmum masbuk ini tugasnya apa? Membaca Fatihah seukuran waktu yang nututi. Jangan dilambat-lambatkan. Ya, seukuran yang nututi. Tidak harus dicepatkan juga. Waduh, imam ini udah mepet ini. Sudah lagum dinukum. Udah. Ini kalau Anda baca Fatihah normal, tidak nututi ini. Tapi kalau tak cepatkan bisa nututi ini. Bisa nututi karena imam setelah selesai surat ngamalkan sunnah. Ada sakta sebentar. Kemudian rukuknya juga gena, baca tasbih itu 3 kali. Kalau tak cepatkan bisa nututi ya. Fatihah selesai, kemudian apa? Bisa rukuk tumaknina bersama imam. Tapi harus baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu ya. Enggak harus begitu. Inti pokok kalau dengan bacaan standar itu enggak nututi imam, berarti inti masbuk. Masbuk kewajibannya membaca Fatihah dengan standar, enggak harus dia model F1 kayak gitu ya. Ini bukan Mandalika ini, masjid, sholat ya. Bukan di sirkuit ini. Ente baca Fatihah normal, ente nututi 3 ayat, imam ruku, udah ikut ruku. Loh, imam biasanya rukuknya panjang. Anda kalau baca Fatihah sampai selesai, bisa nututi rukuk bersama imam, bisa tumaknina, tidak wajib. Imam rukuk, ente rukuk sudah. Karena resiko juga. Kalau ente nggak rukuk menyelesaikan Fatihah, bisa jadi imamnya biasanya rukuknya panjang, tapi ini terburu-buru misalnya. Akhirnya dia bangun, rukuk sekedar tumaknina. Akhirnya ente ketinggalan rukuk. Kalau ketinggalan rukuk, ketinggalan rakaat. Jadi masbuk beda sama muafik. Kalau muafik tugasnya apa? Menyelesaikan Fatihah. Setelah selesai Fatihah, kalau ada udzur boleh ketinggalan 3 rukun panjang. Ya, boleh ketinggalan. Bukan berarti boleh langsung 3, maksimal di 3 rukun panjang. Bukan berarti ketinggalan 1 rukun, anak kan muafik diudrin. Gitu. Nggak boleh nanti sampai 3, enggak, maksimal di 3. Wah deh ya. Nah, begitu. Kalau tanpa udzur, maka tetap selesaikan Fatihah, jangan sampai ketinggalan 2 rukunnya, baik panjang atau pendek. Itu. Kalau sampai imam akan nyalep 2 rukun, padahal dia belum selesai Fatihah, ya mau tidak mau dia harus niat mufaroqah. Kalau tidak batal dia sholatnya, harus niat mufaroqah. Wadah, ini makmum muafik yang kemarin. Kalau masbuk enggak, masbuk itu tugasnya membaca Fatihah seukuran yang nututi. Kalau kemudian dia mendapati rukuk bersama imam dan bisa tumaknina bersama imam rukuk, makmum masbuk, Allahu Akbar, kemudian dia rukuk. Asal ketika makmum rukuk, imam masih rukuk dan sempat makmum ini tumaknina, imam masih rukuk, walaupun hanya sekedar tumaknina, tidak sempat baca subhanallah, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, al-azim ya, subhanarabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, tidak nututi, tapi sudah menututi tumaknina bersama imam. Maka sholatnya masbuk ini kalau sahnya jelas sah. Dia dapat rakaat. Nanti setelah imam salam tidak usah nambah rakaat. Wah deh ya. Tapi kalau dia Allahu Akbar, imam bangun, tidak sempat rukuk bersama imam, atau dia turun rukuk, imamnya bangun i'tidal. Jadi dia rukuk, imamnya bangun. Jadi tidak sempat tumaknina bersama imam di dalam rukuk. Maka sholatnya sah, lanjut. Tapi rakaatnya tidak dihitung. Karena rakaat tidak dihitung, kalau udah ketinggalan rukuk jangan rukuk. Misal ini imam sudah rukuk, ini makmum. Itu. Makmum datangnya telat. Ke hamam. Sebelum ke hamam ke kamar dulu ngobrolnya. Itu. Kama Pak Tutol lah bayani Pak. La adri mada yusawunya. Nah, jadi imam rukuk, makmum baru datang ini. Takbir ya Allahu Akbar. Takbir dia belum rukuk, imamnya bangun i'tidal. Lah, ini makmum ini sah, jamaahnya sah, salatnya sah. Tapi dia kehilangan 1 rakaat. Karena kehilangan 1 rakaat, tidak perlu untuk rukuk. Ngapain inti rukuk?
rukuk bagi makmum itu imma untuk melakukan rukunnya dia atau untuk mengikuti imam. Ini kalau imam rukuk, makmum masbuk datang, Allahu Akbar, imam bangun i'tidal. Lah ini enggak usah rukuk, ini percuma. Ente rukuk bukan rukun, enggak dianggap sudah. Ente ngikuti imam gimana? Imam sudah i'tidal. Maka ya udah tetap berdiri sudah ya. Allahu Akbar, imamnya i'tidal, udah tetap berdiri. Imam sujud ikut sujud. Tapi kalau selama imam masih rukuk, antum takbir Allahu Akbar, rukuk sudah. Rukuk. Tapi kalau salepan baru belum nyampe segini ya, belum nyampe, imamnya bangun langsung bangun lagi. Oh, belum nyampe, enggak, percuma. Ya, percuma, enggak dianggap sudah. Jadi kalau belum nyampe, imamnya bangun langsung ikut bangun. Ini juga jarang diperhatikan. Rata-rata sih rukuk dan nanti enggak nambah rakaat. Enggak. Pokok makmum masbuk kalau enggak bisa rukuk bersama imam, tumakninah. Rukuk plus tumakninah seukuran subhanallah. Enggak nututi itu, rakaatnya hilang. Jamaahnya sah, enggak usah dibatalkan. Tetap lanjut jamaah. Tapi nanti setelah imam salam, nambah satu rakaat. Wadih? Udah. Qala rahimahullah. Wa ammal masbuku. Kita tahu tarifnya masbuk apa? Makmum yang setelah dia takbir, sampai rukuknya imam, waktunya enggak cukup untuk baca Fatihah yang normal, standar. Enggak terlalu cepat, enggak terlalu lambat. Normal ini ukuran apa? Standar SNI. Ya, standar SNI. Standar umumnya orang. Bukan ngelihat cepatnya imam atau lambatnya imam, atau cepatnya makmum, lambatnya makmum. Tapi standar umum. Umumnya orang baca Fatihah yang normal itu perlu waktu berapa detik. Yaitu sudah. Wa ammal masbuku idza raka'al imamu fi fatihatihi ay fi fatihatil masbuk. Kalau imamnya rukuk padahal masbuk masih baca Fatihah belum selesai. Ya apa ini? Tafsil. Makmum masbuk itu dia takbir Allahu Akbar. Imma setelah takbir itu masih baca doa iftitah, melakukan sunnah, baca ta'awud atau membaca doa iftitah. Imma langsung Fatihah. Enggak pakai iftitah, enggak pakai ta'awud. Intinya imma dia melakukan sunnah dulu atau langsung Fatihah. Lu tahu masbuk kok baca iftitah itu? Enggak mesti tahu orang itu. Karena bisa jadi ketika takbir imamnya itu Allahu Akbar. Ketika dia takbir, makmum takbir Allahu Akbar, imamnya baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmumnya baca Yasin panjang ini. Ana baca iftitah dulu. Si panjang sih cukup ya. Anda baca iftitah, baca ta'awud, Fatihah, enggak taunya Yasin, Allahu Akbar. Guyon imam ini ya. Itu Yasin langsung rukuk. Salah prediksi. Dikira muafik ternyata masbuk. Nah, di sini berarti dia masbuk. Karena kenyataannya, yang dilihat kenyataannya, bukan prediksinya ya. Prediksinya dia muafik. Karena imamnya baca Yasin. Ternyata hanya baca satu ayat rukuk. Berarti dia kenyataannya masbuk. Tapi dia tadi baca iftitah atau baca ta'awud. Kalau makmum masbuk itu melakukan sunnah, ta'awud atau iftitah, ketika imam ruku tidak boleh langsung ruku. Ketika imam ruku tidak boleh langsung ruku. Apa? Harus membaca Fatihah seukuran sunnah yang dilakukan. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tidak baca iftitah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kira-kira kalau dibaca Fatihah cukup untuk berapa ayat? Ya kira-kira aja, enggak usah dihitung dulu. A'udzu bil tambah ketinggalan imam jauh ya. Enggak usah ngitung. Perkiraan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ini kira-kira berapa huruf? Lah antum harus baca Fatihah sejumlah huruf itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti ini kira-kira seukuran bacaan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Ya udah, alhamdulillah rukuk sudah. Paham ya? Jadi kalau makmum masbuk, sebelum baca Fatihah ngamalkan sunnah dulu, melakukan sunnah, baca sunnah, yaitu iftitah atau ta'awud, maka ketika imam rukuk tidak boleh langsung rukuk, tapi harus baca Fatihah seukuran sunnah yang dilakukan. Seukuran panjangnya sunnah yang dilakukan. Kalau ta'awud ya seukuran tadi itu mungkin seukuran bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Rukuk sudah. Nah, tapi kalau baca iftitah panjang ini. Misal makmum ngiranya dia muafik, ternyata
imamnya main-main tadi itu. Dia baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu minim salah satu iftitah. Iftitah itu riwayatnya banyak. Jadi yang tuntunan-tuntunan di Madin-Madin, di TPQ-TPQ yang panjang itu gabungan dari beberapa riwayat, 2 atau 3 riwayat. Nah, ada riwayat yang pendek, dan kalau sholat taraweh tetap baca iftitah, tapi baca yang pendek aja. Di antaranya itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah makmum sempat baca itu karena ngira dia muafik. Akhirnya ternyata masbuk. Dia tadi baca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam ruku. Loh, imam kok ruku? Berarti dia terbukti masbuk. Imam ruku enggak boleh langsung ruku. Karena dia sebenarnya tadi wajib baca Fatihah ya, sedapat-dapatnya. Tapi ternyata digunakan iftitah. Dia wajib baca Fatihah seukuran doa iftitah yang dibaca. Tadi doa iftitah yang dibaca ngambil yang pendek dia. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, ini kalau dibuat baca Fatihah kira-kira bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya sudah, setelah arrahmanirrahim rukuk sudah. Fatihah. Nah, ini kalau ngamalkan sunnah terlebih dahulu sebelum baca Fatihah. Kalau dia takbir langsung Fatihah, enggak pakai iftitah, enggak pakai ta'awudz, karena tahu dia imam sudah lakum dinukum waliyadin. Dia takbir Allahu Akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, enggak usah nunggu, langsung ruku juga. Ini tafsilnya makmum masbuk. Jadi makmum masbuk, jika sebelum imam ruku, sebelum Fatihah, dia membaca sunnah terlebih dahulu, imam ruku tidak boleh ruku. Tapi harus membaca Fatihah seukuran kesunatan yang dibaca. Setelah selesai baru ruku. Kalau dia setelah takbir langsung Fatihah bismillahirrahmanirrahim, tidak pakai ngamalkan sunnah, imam ruku langsung ikut ruku. Nah, habis itu, ini kewajibannya ya. Kewajiban harus baca Fatihah. Setelah imam ruku apa harus langsung ikut apa enggak? Dilihat. Kalau ngamalkan sunnah enggak boleh langsung ruku, tapi harus baca Fatihah. Kalau belum sama sekali yang baca Fatihah seukuran itu. Kalau sudah baca Fatihah sebagian, ya lanjutkan seukuran panjangnya sunnah yang dibaca. Enggak usah sampai selesai itu. Kemudian ngejar imam. Kalau setelah takbir enggak pakai baca sunnah, langsung Fatihah, imam ruku langsung ikut ruku. Ini masalah kewajiban baca langsung ikut ruku apa enggak? Selesai. Kemudian rakaatnya dia dianggap apa enggak? Kaedahnya di awal tadi. Pokok masbuk itu jika sempat ruku dan tumaknina bersama imam dalam ruku, rakaatnya dihitung. Tapi dia tidak sempat ruku dan tumaknina bersama imam, maka rakaatnya enggak dihitung. Kalau yang langsung baca Fatihah, imam ruku, dia langsung apa? Ruku, rakaatnya dianggap. Jangan lambat-lambatan. Waduh, anak kurang 1 ayat toh. Misalnya, dia masbuk. Dia nyampe ihdinas siratal mustaqim. Tinggal 1 ayat kan? Tinggal siratal ladzina ila akhirih kan ya? Ihdinas siratal mustaqim. Imam ruku. Udah, enggak usah ambil resiko, langsung ruku aja. Lu kurang 1 ayat eman, enggak, udah ditanggung imam. Imam ruku, aman ente. Fatihah kurangnya ditanggung imam, rakaat ente terjamin aman. Dihitung. Ndak wis, eman. Kurang 1 ayat tok. Paling nututi nanti ruku. Imam ruku dilanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mau ruku imam berdiri. I'tidal. Udah. Lanjut ente ikut imam. Ndak batal salatnya. Lanjut ikut imam, tapi ndak dapat rakaat. Rakaat ente yang pertama ini nggak dianggap. Nanti imam salam nambah rakaat. Wadah. Udah. Ini contoh yang langsung. Contoh yang nggak langsung. Makmum baca iftitah dulu. Akhirnya imam ruku. Maka dia apa langsung ikut ruku? Tidak. Apa? Membaca Fatihah seukuran kesunatan yang dilakukan. Udah, selesai, dilihat. Oh, imam ruku, ikut. Kalau sempat ruku tumaknina bersama imam, dapat rakaat.
Tapi kalau selesai Fatihah, imam sudah i'tidal atau rukuknya salepannya, tidak sempat tumaknina, maka sholatnya sah, lanjut ikut imam, tapi rokaatnya hilang. Nanti nambah 1 rokaat setelah salamnya imam. Ini antum ulang-ulang terus. Ya, ulang-ulang terus. Karena ini wakil. Sering antum ngalami, sering ngelihat orang masbuk juga sering dan rata-rata salah. Ya, rata-rata salah. Penting sekali ini. Antum ulang-ulang, antum mutola'ah matanya, sarahnya, begitu. Diulang-ulang terus. Biar kuat ingatannya masalah ini. Udah kita baca. Qala rahimahullah. Wa ammal masbuku idza raka'al imamu fi fatihatihi. Makmum masbuk jika imam ruku fi fatihatihi fi fatihatil masbuk. Masbuk masih baca Fatihah, imam ruku. Maka tafsil kayak tadi itu. Fa inistaghala ay masbuk bisunnatin. Jika si masbuk tadi itu menyibukkan diri dengan membaca sunnah. Contohnya, kadu'a iftitah, awit ta'awud, baca doa iftitah atau baca ta'awud. Imam ruku padahal dia belum Fatihah sama sekali atau Fatihah masih 1 ayat. Maka imam ruku tidak boleh langsung ruku, tapi apa? Ini qira'a. Maka makmum harus baca Fatihah. Qira'al Fatihah biqadriha, biqadri sunnah. Ketika imam ruku jangan langsung ikut ruku. Kalau langsung ikut ruku batal. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Kewajiban dia kan baca Fatihah. Sedapat-dapatnya ya. Dia belum baca Fatihah. Imam ruku jangan ikut ruku. Batal kalau ikut ruku. Dia harus baca Fatihah seukuran sunat yang dilakukan. Kalau bacanya cuma naudzubillahi minasyaitonirrajim, berarti baca Fatihah seukuran bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mungkin seperti ya kira-kira aja nanti coba dihitung jumlah hurufnya itu ya. Gitu. Kalau baca doa iftitah yang riwayat pendek, mungkin tadi seukuran bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Qira'a biqadriha. Setelah baca Fatihah, seukuran sunat yang dilakukan, ya apa? Summa in adrokal masbuk al imama. Adroka fa'ilnya masbuk, maf'ulnya ke imam. Summa in adrokahu fir ruku. Kemudian jika makmum mendapati imam di ruku, tidak cuma mendapati, tapi dan watma'anna fihi ma'al imam. Mendapati imam dalam ruku, tidak cukup mendapati dalam ruku, tapi harus sempat tumaknina bersama imam dalam ruku. Maka adrokar ruk'ah. Jadi jika dia mendapati imam di dalam ruku dan sempat tumaknina di situ bersama imam, maka adroka rokaat, dia mendapati rokaat tersebut. Dapat rokaat itu. Wa illa, kalau tidak dapati imam di ruku, imam sudah i'tidal, dia baru selesai. Atau salepan, dia mau turun ruku, imamnya i'tidal salepan. Maka fatathu. Maka ay fatathu rokaah. Dia ketinggalan rokaat. Jamaahnya tetap sah, sholatnya tetap sah, jangan dibatalkan, dosa. Tidak boleh membatalkan ibadah fardu itu. Kalau ibadah sunnah boleh dibatalkan ya. Itu tadi udah sahur kok ngelihat sarapan enak. Itu. Tidak apa-apa kalau puasa sunnah, tapi eman ya. Itu. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Ibadah wajib itu tidak boleh diputus. Walam yajuz qat'un lima qad furidho di zubat itu ya. Tidak boleh memutus ibadah fardu itu. Jadi kalau dia tidak dapati imam di ruku, imam sudah i'tidal atau salepan tadi itu, maka fatathu, dia ketinggalan rokaat. Ketika ketinggalan rokaat, apa yang harus dilakukan? Wa yuwafikuhu, makmum harus nyocoki imam. Artinya nyocoki imam gimana? Misal makmum baru selesai melakukan kewajibannya, imam sudah i'tidal, ente nggak usah ruku, ketinggalan rokaat sudah. Apa yang dilakukan? Nyocoki imam. Imam sekarang apa i'tidal? Ya sudah, ente tetap berdiri. Itu. Ya. Kalau imam dalam i'tidal, langsung kewajibannya wa yuwafikuhu. Langsung nyocoki imam. Tetap berdiri i'tidal. Ente rukuk batal. Kenapa? Tidak ada gunanya. Ente rukuk itu tidak ada gunanya. Ente rukuk bukan melakukan rukun karena nggak dianggap. Dan juga bukan mengikuti imam. Sudah langsung ikuti i'tidal. Kalau imam masih rukuk, antum mau rukuk, imam bangun. Ya sudah langsung balik. Tidak usah disempurnakan rukunnya. Langsung balik. Wa yuwafikuhu. Lah terus wayati birokaatin. Nanti setelah imam salam nambah rokaat. Karena rokaat ini nggak dihitung. Nambah rokaat berapa? Jadi kalau antum masbuknya di rokaat pertama ya tinggal nambah 1 rokaat. Kalau dari rokaat kedua ya tinggal nambah 2. Rokaat keduanya ini nggak dianggap ya. Itu. Dan seterusnya kalau nututi rokaat terakhir ya berarti tidak nututi rokaat sama sekali. Setelah imam salam nambah 4 rokaat.
Banyak ini yang enggak seperti ini, banyak yang salah. Rata-rata masbuk itu enggak nambah rokaat, baik awaman atau tolabatan. Baik orang awam atau talabatul ilim. Santri itu banyak yang enggak paham ini. Dia masbuk enggak nambah rokaat. Banyak. Udah. Ini kalau tadi istighol bisunnah, setelah takbir baca ta'awud atau iftitah. Tapi kalau enggak, wa illam yashtaghil bisunnatin. Jika si masbuk tadi enggak melakukan sunnah, takbir langsung Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum selesai imamnya ruku. Ya apa? Langsung koto al qiraata wa raka'amahu. Langsung diputus bacaan Fatihahnya walaupun di tengah ayat. Maliki, imamnya Allahu Akbar. Enggak usah dilanjut sudah. Enggak usah lanjut yaumiddin, enggak usah, enggak wajib. Kalau antum lanjut resiko ketinggalan ruku. Dilanjut ya enggak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan ruku nanti hilang rakaatnya ya. Salatnya tetap sah. Rakaatnya yang hilang. Udah, maliki imamnya ruku, sudah. Langsung putus bacaannya dan merukuk bersama imam. Kalau sempat tumaknina bersama imam dapat rakaat. Kalau tidak sempat tumaknina rukuk bersama imam, maka tidak dapat rakaat. Wah deh. Udah. Sampai di sini, fasal setelahnya ini ya masih bahas seperti yang barusan. Mas Buk ini. Singkat fasal setelahnya ini. Sebelum ke situ ada pertanyaan tentang masbuk muafik ini. Penting sekali ini. Wake. Tidak apa-apa. Nututi rakaat. Jadi imam sudah ruku. Imam sudah ruku. Antum datang Allahu Akbar. Langsung ikut ruku sudah. Walaupun antum tahu kebiasaan imam ini rukuknya lama. Seandainya antum baca Fatihah dulu sih nututi. Ini rukuknya lama. Tidak wajib antum baca Fatihah. Karena kewajiban masbuk itu hanya membaca Fatihah yang nututi ketika imam masih berdiri. Ini imam sudah rukuk, sudah tidak wajib apa-apa. Seandainya antum baca tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tidak batal sholatnya. Tapi nanti kalau ketinggalan rukuk hilang rokaatnya. Rokaatnya hilang. Nah, karena itu ahsan langsung rukuk. Sebagian imam ada, rukuknya lama ada, sebagian masjid di Pasuruan. Itu. Sami Allah liman hamidahnya itu itidalnya. Itidal kan rukun pendek. Dibuat baca Fatihah cukup. Karena pernah mampir masjid di Pasuruan pinggir jalan ya. Mampir sholat. Itu panjang rukuknya panjang, sujudnya panjang. Itidalnya itu cuman ya ada kesalahan akhirnya. Bacanya akhirnya dipanjang-panjangkan. Jadi itidal itu dia Sami Allahu liman hamidah. Itu cukup dibaca Fatihah sudah ya. Belum baca Rabbana lakal hamdunya lama. Lah ada imam seperti ini. Udah kalau dapat imam rukuk langsung rukuk. Enggak harus baca Fatihah. Paham ya? Ya, tapi dipanjangkan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau enggak tumaknina enggak sah. Nah, minimal seukuran tumaknina. Dilamakan selama-lamanya rukuk enggak apa-apa. Rukuk, sujud dilama-lamakan enggak apa-apa. Yang enggak boleh lama itu itidal sama julus baina sajdatain. Ini enggak boleh lama itu. Kalau lama batal. Iya, nututi sih ya, nututi rakaat. Hatta imamnya lama. Berarti nggak sempat tumaknina. Jadi salepan ya tadi katakan salepan tadi. Ini begini, imam rukuk ini makmum. Mau rukuk seret. Nah, begini salepan. Pokok kalau enggak sempat tumaknina itu Allah misalnya gini. Ini. Nah, sebentar tok. Pokok kalau sempat tumaknina seukuran bacaan subhanallah, nututi rakaat. Dan tidak sampai seukuran subhanallah, tidak nututi rakaat. Lah pertanyaannya itu kalau yakin. Kalau yakin tidak nututi, tidak dapat rakaat. Kalau yakin nututi, dapat rakaat. Kalau ragu ya Pak. Ragu dianggap tidak nututi. Ragu, anak sempat tumaknina apa enggak bersama imam tadi? Sudah, lanjut sholatnya, nanti nambah 1 rakaat. Ketika syak. Ada kan di syarahnya ya? Di syarahnya ada. Jadi kalau syak, dianggap tidak nututi. Banyak ini. Jadi kalau antum syak, yaitu Allahu Akbar, ruku, imamnya bangun. Anak tadi sempat tumaknina, apa enggak? Ragu, udah.
ketinggalan 1 rakaat, nanti nambah 1 rakaat. Padahal yang lain. Kalau setelah melakukan istighfar di sunnah, lihat kita yang pendek. Ya. Terus diwajibkan baca Fatihah seukuran itu. Iya. Walaupun sudah membaca Fatihah seukuran itu, imam belum rukuk, berarti ketika imam rukuk boleh lanjut. Ya enggak, harus lanjut. Berarti kan imam belum rukuk kan? Intinya gara-gara baca iftitah yang pendek, kemudian nyampe Ar-Rahmanir Rahim, imam rukuk. Ya, imam rukuk enggak boleh ikut rukuk. Ya lanjutkan Fatihah seukuran iftitah tadi. Berarti Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ya. Sampai situ baru antum rukuk. Lek nututi tumakninah dapat rakaat. Enggak nututi tumakninah enggak dapat rakaat. Jadi baca Fatihah seukuran sunnah yang dilakukan enggak mesti dari awal. Kalau belum sempat Fatihah sama sekali imam rukuk, baca dari awal seukuran itu. Kalau antum di tengah-tengah Ar-Rahmanir Rahim imam rukuk, gara-gara tadi antum baca iftitah dulu. Ya lanjut Fatihah seukuran sunnah yang dilakukan. Batal. Kewajiban dia baca Fatihah. Sedapat-dapatnya. Lah ini kan dia dapat Ar-Rahmanir Rahim gara-gara iftitah. Seandainya enggak baca iftitah, dia akan nyampe Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau sampai ihdinas siratal mustaqim misalnya. Gara-gara iftitah hanya dapatnya Ar-Rahmanir Rahim saja. Maka imam rukuk lanjut. Seukuran sunat yang dilakukan. Saya itu rukuk. Kalau langsung rukuk batal. Karena meninggalkan kewajiban Fatihah. Walaupun sebagian. Fatihah. Jadi nggak mesti dari awal. Bisa dari awal, bisa dari tengah. Langsung ikut. Kalau tidak ngamalkan sunnah, tidak iftitah, tidak ta'awud. Langsung bismillah. Maka imam rukuk langsung rukuk sudah. Enggak usah menyelesaikan walaupun tinggal 1 ayat, hatta kurang setengah ayat langsung ikut rukuk. Padahal yang lain. Siapa barusan? Mau nanya. Ini penting, sangat penting, muhim. Iya. Hah? Iya, murni tambahan. Murni nambahi perbuatan yang enggak matlub. Karena kan dalam sholat itu termasuk yang membatalkan adalah ziyadatu ruknin fi'liyin. Rukun kan rukun fi'li kan? Lah dia ziyadah. Dia mau melakukan rukun, bukan rukun karena sudah enggak dianggap. Dia mau mutabatul imam. Mutabah gimana? Imam sudah i'tidal. Murni ziyadah sudah. Murni ziyadah yang ghairu matlubah. Makanya batal. Batal yang lain. Kalau kamu itu lihat imam bertakbir, itu makmumnya sama sunnah-sunnah sebelum sholat. Sebelum sholat, siwakan. Baca qul a'udzu birabbin nas ya. Terus Setelah itu lalu takbir. takbir makmumnya. Dan itu imamnya rukuk. Ini makmumnya masuk apa? Apa ta'rif masbuk? Dari ta'rif masbuk antum bisa jawab. Masbuk itu apa? Orang yang setelah apa? Setelah takbirnya makmum sampai rukuknya imam, tidak cukup buat baca Fatihah. Ini setelah takbir sampai rukuknya imam, cukup apa enggak? Enggak cukup. Apa jawabannya berarti? Hah? Jawabannya masbuk apa muafik? Udah kejawab pertanyaan ini ya. Jadi ngitungnya bukan, walaupun dia sejak awal, belum adzan dia udah di masjid. Di shaf pertama ya. Belum adzan, bukan imam takbir dia ada di situ. Belum adzan dia udah ada di situ. Bahkan tidurnya di situ mungkin ya. Itu. Bangun wudu, imam belum datang, dia udah di belakang imam. Imam takbir, si bingung melakukan yang lain. Imam rukuk baru takbir. Ya masbuk. Ngitungnya dari takbirnya makmum. Bukan sejak makmum ada di masjid. Ada. Sejak takbirnya ya kayak tadi yang tak contohkan itu. Sebagian tolabah. Imam takbir si ya Hanung ngambil aqua di belakang. Si santai-santai, si colek-colekan sama sampingnya ya.
Itu. Imam mepet ruku baru Allahu Akbar ya. Ini masbuk apa muafik? Lu dari tadi dia di sini. Bukan dari tadi dia di sini ngitungnya, dari takbirnya makmum. Wadah. Padahal yang lain. Visual. Padahal visual. Wajib. Wajib. Hah? Langsung berdiri. Kasih tahu, jangan diceramahi. Langsung nambah 1 rakaat. Rakaatnya tadi ketinggalan ruku, nambah 1 rakaat. Karena orangnya nanya. Iya. Iya, gitu langsung. Iya, karena tadi tidak nututi ruku bersama imam, bangun gitu. Nah, kalau dia debat lama sampai lama baru percaya kepada antum, ya sudah ngulang sholat dari awal. Karena dia jahil kan, tidak ngerti. Kalau jahil, ya kalau apa, nggak ngerti, dikasih tahu terus nanya kayak gitu, terjadi obrolan sedikit, tidak ada masalah. Kayak kejadian Rasulullah SAW, kemudian ada sahabat liatin, ya Rasulullah, sholatnya dikosor, apa Anda lupa? Rasul menjawab, dua-duanya nggak terjadi. Akhirnya dijawab, sebagiannya terjadi Rasulullah, ima Anda lupa, ima kosor. Terus Nabi menjawab pada sahabat, bener tak omongannya liatin? Iya Rasulullah, langsung lanjut sholat. Karena dalam keadaan tidak tahu ya, lupa atau tidak tahu. Ini orang nggak tahu, tidak apa-apa kalau omongannya nggak sampai melebihi 6 kalimat. Omongannya nggak melebihi 6, ada yang ngitung 4, ada yang ngitung 6 kalimat. Kalau lebih dari itu debat di sini ya, itu otot-ototan, baru dia percaya. Maka ya ulang dari awal sholatnya. Itu tugas antum menyampaikan, ngasih tahu. Tidak mau ya sudah urusan dia. Yang penting antum sudah bebas dari tanggungan untuk menyampaikan yang benar. Harus kasih tahu, jangan hanya diem aja. Kasih tahu, kasihan dia. Sebagiannya syebeh dari dulu istiqomah jamaah. Tapi ya begitu banyak salah-salahnya. Ini dapat pentingnya ilmu ya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya malu amal mardhatillah tubalu. Sekarang model seperti itu banyak orang-orang syebeh itu sholatnya nggak ngerti yang benar itu. Dari rumah jalan pakai tongkat biasa. Nyampe masjid langsung duduk ya. Nggak berdiri, langsung duduk. Langsung duduk atau langsung duduk kursi. Muskilah ini, kasihan, dikasih tahu. Lah kalau waktunya ada makan malamnya setelah Isya, langsung bangun, Masya Allah. Cepat gitu ya. Lalu sholat langsung duduk. Kasihan, perlu kasih tahu. Kasihan. Semangat ibadahnya tinggi tapi ilmunya kurang. Nah, kadang yang ilmunya tinggi semangat ibadahnya kurang. Ya. Saling melengkapi. Mesti. Perlu dikasih tahu. Iya banyak itu. Banyak yang tasahul. Dan muskilahnya masjid memfasilitasi malah menyediakan kursi itu muskilah. Mestinya orang kayak gitu ya tetap berdiri. Tetap berdiri. Nanti kalau di tengah-tengah sholat tidak kuat, boleh duduk. Bukan sejak awal langsung duduk lah. Dia jalan dari rumah biasa kok. Kemudian nyampe. Jadi kalau orang itu masih mampu berdiri tanpa masyakot, tidak cekot-cekot, gitu. Tanpa masyakot, walaupun harus pakai tongkat, tetap wajib dia. Nanti kalau di tengah-tengah nggak kuat, ya silakan duduk, sediakan kursi, tapi jangan langsung duduk. Al-Fakir melihat sendiri bagaimana Habib Salim Asy-Syatiri Sultanul Ilim, rahimahullah. Itu beliau itu dengan usia sesepuh itu sekitar 80 tahunan kan itu. Kemudian dengan kondisi kesehatannya yang kurang bagus, kemudian setiap tahun operasi jahitan dari sini sampai sini. Gara-gara disiksa PKI dulu di Hadramut. Ada PKI juga di sana, komunis. Partai Komunis Hadramut ya. Itu. Ada. Jadi di setiap tahun jalani operasi, hampir setiap tahun untuk ganti jahitan. Nah, itu ketika badannya sangat gemuk sekali Habib Salim. Berat, untuk gerak itu berat. Tapi tetap beliau bawa kursi roda. Berangkat ke masjid kursi roda. Nyampe masjid sholatnya berdiri. Sekarang enggak. Berangkat dari rumah berdiri, nyampe masjid duduk. Kebalik ya. Habib Salim ini berangkat dari rumah kursi roda. Nyampe masjid berdiri, jadi maksa berdiri. Jadi dari kursi roda itu berdiri.
berdiri gitu. Nanti kalau pas waktunya duduk di kursi itu. Itu. Duduk di kursi. Waktunya berdiri, berdiri. Waktunya rukuk yang merunduk begitu. Waktunya i'tidal berdiri. Nanti kalau waktunya duduk di kursi itu sudah. Sujudnya juga dari kursi begini. Seperti itu. Berangkat dari rumah kursi roda, nyampe masjid berdiri. Kalau di sini kebalik, berangkat dari rumah berdiri, nyampe masjid duduk ya. Minal ajaib. Banyak tasahul. Di mana-mana itu, hatta di Masjidil Haram. Banyak orang kayak gitu. Ya gara-garanya ya banyak fatwa-fatwa yang ngawur di medsos itu. Orang ngikuti itu. Tidak nanya kepada yang ngerti. Langsung seperti itu. Muskilah. Sudah pernah tahun kemarin di Basul Masail kan di Besuk, pondok-pondok pesantren se-Jawa Madura. Itu nyari solusi kira-kira ngesahkan orang salah seperti itu. Belum nemu. Hatta dari madhahib yang lain. Madhahib arba'ah. Nggak nemu. Orang masih mampu berdiri, jalan dari rumah biasa, walaupun pakai tongkat, nyampe masjid langsung duduk. Itu nggak nemu. Nggak nemu. Dia masih bisa rukuk, masih bisa sujud, bisa. Nggak nemu. Jadi, wallah alam itu dari mana? Dan dianggap biasa. Muskilahnya masjid menyediakan fasilitas itu. Banyak kursi disediakan di masjid-masjid. Nah, mestinya tidak apa-apa menyediakan untuk orang yang nggak mampu. Tapi rata-rata yang ke masjid itu masih mampu. Nggak ada yang negur. Kecuali jika dia sholat duduk pun tidak bisa sujud, tidak bisa ruku. Tidak bisa sujud. Jadi kalau dia sholat duduk, untuk sujud itu tidak bisa. Udah badannya gede terus terlalu sakit. Kalau untuk sujud itu masyarakat sakit. Ini masih ada solusi ini. Jadi ketika bagi orang, kalau mazhab Syafi'i tetap wajib berdiri, selama mampu berdiri wajib berdiri. Nah, tapi kalau dalam mazhab yang lain, misalnya Imam Abu Hanifah, itu bagi orang yang walaupun sholat duduk, itu tidak mampu untuk sujud, tidak harus berdiri. Walaupun dari rumah jalan, pakai tongkat tadi itu. Tapi seandainya dia sholat duduk, dia tidak bisa sujud dengan normal, duduk sujudnya cuma gini toh. Bil isyarah, tidak sujud sempurna. Maka orang kayak gini, gugur berdirinya langsung duduk. Itu kalau sudah tidak bisa sujud. Tapi masih banyak kan yang bisa sujud, itu tidak boleh. Harus berdiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hatta nggak bisa sujud, tetap wajib berdiri. Pokok selama bisa berdiri, harus berdiri. Sebagian orang begitu. Bisa berdiri, berangkat, pakai tongkat, bisa berdiri. Tapi kalau habis rakaat pertama, dia sujud, kemudian duduk, untuk bangun lagi nggak kuat. Ada sebagian orang kayak gitu. Kalau pertama karena sudah memang berdiri, berangkat pakai tongkat, bisa berdiri, kemudian rukuk, sujud normal. Lah dari rakaat pertama, mau bangun ke rakaat kedua ini nggak kuat. Lah ini sama, nggak boleh langsung duduk. Rakaat pertama ya berdiri. Nanti rakaat kedua karena nggak mampu berdiri, ya sudah gugur. Di rakaat kedua dan seterusnya gugur. Nggak usah berdiri. Tapi rakaat pertama ya harus berdiri. Begitu. Sebagian orang langsung. Pokok intinya sholat di kursi itu banyak nggak sahnya. Yang di masjid-masjid itu banyak nggak sahnya. Fadhal. Ada lagi? Kasihan semangat ibadahnya, tapi nggak ngerti ilmunya. Dan yang ngerti kadang-kadang nggak ngasih tahu lah, itu muskilah. Kalau udah dikasih tahu nggak mau ya salah sendiri. Udah salah sendiri. Tapi kalau nggak dikasih tahu ini muskilah ini. Dua-duanya dimintai pertanggungjawaban nanti. Nas'alullah wa wallahu a'lam. Al-Fatihah.